Baiklah anak-anak, silakan diperhatikan. Hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan. Masih membahas mengenai puisi, tapi hari ini yang kita bahas hanyalah unsur pembentuk puisi. Jadi di sini unsur pembentuk puisi ini banyak banget jenisnya. Yang pertama ada majas dan irama. Jadi teks puisi ini merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan juga irama. Majas itu apa sih, Bu? Majas itu di sini dijelaskan. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak ataupun pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa bahasa-bahasa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi. Nah, kemudian majas pralesisme, kemudian majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Bisa anak-anak lihat di sini ada majas perbandingan, personifikasi seperti tadi sudah saya jelaskan. Personifikasi itu mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup, atau bisa juga dikatakan benda mati seolah-olah hidup, atau memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Di sini terlihat contohnya, rembulan terlelap di buai mimpi. Nah, yang dimaksud majas personifikasi adalah rembulan, kata terlelapnya di buai mimpi. Nah, terlelap ini dikasih garis warna merah karena rembulan tidak bisa bermimpi. Rembulan itu tidak bisa tertidur. Yang bisa tertidur, terlelap, hanya makhluk hidup. Bisa dipahami ya. Selanjutnya majas metafora, yaitu membandingkan suatu benda dengan benda lain tetapi memiliki atau mempunyai kemiripan sifat. Contoh, Dewi Siang muncul di balik awan. Siapa Dewi Siang? Itu matahari. Beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Makna dari kusuma bangsa yaitu pahlawan. Selanjutnya kita masih membahas mengenai majas, yaitu majas perbandingan, hiperbola. Hiperbola ini mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan mempengaruhi. Jadi hiperbola ini adalah, kalau kita bahasa gaulnya mungkin bisa dikatakan lebay ya. Nah, di sini ada contohnya, cintaku padamu sedalam lautan. Nah, itu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua contohnya ada, sampah di sudut kelas itu semakin lama semakin menggunung karena lama tidak dibersihkan. Nah, dari sini maknanya terlihat di kalimat 2, sampahnya semakin menggunung berarti sudah banyak tumpukan sampah di pojok kelas. Selanjutnya majas metafora, yaitu membandingkan suatu benda dengan benda lain tetapi memiliki atau mempunyai kemiripan sifat. Contoh, Dewi Siang muncul di balik awan. Siapa Dewi Siang? Itu matahari. Beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Makna dari kusuma bangsa yaitu pahlawan. Baiklah, selanjutnya majas litotes menyebutkan kata-kata yang maksudnya berlawanan arti dengan kata yang digunakan untuk merendahkan diri. Contoh, singgahlah sebentar di gubuk kami. Nah,
gubuk kami ini yang dimaksud adalah rumah. Bisa rumahnya mewah, bisa rumahnya sederhana, atau biar tidak terkesan sombong. Kemudian makanlah dengan seadanya. Nah, makanlah dengan seadanya ini memiliki makna. Bisa saja yang disajikan makanannya sangat beragam, makanannya sangat lezat, tetapi menggunakan perumpamaan yang merendah. Selanjutnya, majas eufemisme. Jadi majas eufemisme ini menggunakan ungkapan halus atau sopan sebagai pengganti ungkapan yang dianggap kasar atau yang dianggap tidak sopan. Contoh, permisi Bu, saya mau ke belakang. Nah, makna dari kalimat ini, ke belakang, memiliki makna arti ke kamar mandi. Kemudian, contoh yang kedua, Bruno adalah anak yang kurang cepat mengikuti pelajaran. Nah, kalau kita katakan makna dari kalimat ini, artinya adalah Bruno adalah anak yang bodoh. Tetapi kalau kita ungkapkan secara langsung Bruno adalah anak yang bodoh, itu bisa dikatakan atau bisa dianggap kasar atau tidak sopan. Nah, agar lebih halus maka kita bisa mengungkapkan kalimat Bruno adalah anak yang kurang cepat mengikuti pelajaran. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, selanjutnya majas metonimia, menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Contoh kata, Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda. Kenapa kata Garuda ini diberi tanda merah? Karena kata Garuda di sini yang dimaksud adalah pesawat, bukan burung. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, saya pergi sekolah naik Kijang. Kijang di sini artinya sebuah mobil, bukan hewan. Baiklah, pembelajaran hari ini saya tutup dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.